Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami channel Tibaria Official. Sejarah singkat Nabi Nuh alaihissalam. Pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang sejarah singkat Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh menghadapi kaumnya yang menuduh si tua gila. Ya Allah, turunkanlah petunjuk-Mu. Bimbinglah kami, ya Allah. Hei, lihat! Si Tuan Nuh itu sudah gila. Mari kita dengar kisahnya sampai habis. Tapi, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang bermanfaat dari channel Tibaria Official. Serta jangan lupa share video ini ke semua medsos yang teman-teman miliki ya. Semoga menjadi ladang amal buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Nuh alaihissalam lahir 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Ayahnya bernama Lamia atau Lamaka bin Matushalih bin Idris bin Yarid bin Nahlai bin Qaina bin Anishi bin Syid bin Adam alaihissalam. Beliau merupakan nabi keempat sesudah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syid alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Dilihat dari silsilah keturunannya bahwa beliau merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam terdapat rentang 10 generasi. Menurut riwayat dari Imam Al-Bukhari, disebut bahwa jarak antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam 10 generasi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, antara Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam berjarak 10 kurun semuanya tergolong Islam. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala memutuskan Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul kepada kaum Bani Rasib yang terletak di negeri Mesopotamia. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul saat berusia 480 tahun. Beliau merupakan salah satu seorang nabi yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul bagi kaumnya. Diutusnya beliau untuk menjadi rasul tidak lain hanya untuk mengajak kaumnya agar kembali kepada agama yang benar, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 23 dan Quran surat Hud 25 sampai 26. 1. Silsilah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menikah dengan 2 orang wanita. Pertama yang bernama Umrah dan kedua bernama Wal'am binti Ajwil. Dari hasil pernikahannya dengan Umrah, beliau dikaruniai 3 orang anak laki-laki yaitu Sam, Ham dan Yafiz. Sedangkan dari hasil pernikahan dengan Wal'am bin Ajwil, beliau dikaruniai 1 orang anak laki-laki yaitu Kan'an. Nama Kan'an dalam sebutan ahli kitab, adapun di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir adalah bernama Yam. Yam atau Kan'an inilah salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam yang durhaka atau kufur sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, kehidupan umat manusia sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kondisi kehidupan manusia sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul di muka bumi ini. Penulis mengklasifikasikan pembahasannya kepada 3 fase, yaitu pertama, fase kegelapan, kedua, fase kesesatan, dan ketiga, fase kehancuran. Perusakan akidah menjadi pemicu utama bingkaran umat manusia terhadap eksistensi, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Inilah salah satu bentuk kesesatan terbesar bukan umat manusia saat itu. Benda-benda berupa patung mereka yang kini memiliki kekuatan khusus. Berikut ini adalah nama-nama patung yang mereka sembah: Wad, Suwa, Yagus, Ya'ud, dan Nas sebagai tentara di dalam Quran Surat Nuh ayat 23-24. Tiga, substansi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu kaum yang pertama kali melakukan ritual penyembahan kepada benda-benda seperti patung. Mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesuatu yang sakral karena diyakini memiliki sumber kekuatan khusus di atas kekuatan manusia. Mereka anggap dapat mendatangkan kebaikan, memberikan keselamatan atau kebahagiaan, dan menolak keburukan. Hal ini disebut dengan jelas ketika patung-patung kelima datu yang dibuat oleh para penghulu. Mereka hanya dijadikan sebagai tanda peringatan untuk mengenang atas segala kebaikan yang pernah dilakukan selama hidupnya. Kemudian para pembuat patung mengubah sudut pandang tersebut, lalu menjadi patung-patung kelima datuk sebagai tuhan-tuhan yang wajib disembah dan dihormati. Adapun hal-hal yang menjadi substansi dakwah Nabi Nuh alaihissalam antara lain sebagai berikut. 1. Mereformasi akidah. 2. Membebaskan manusia dari perilaku ras diskriminasi. 3. Membebaskan manusia dari pengaruh gaya hidup sekuler dan hedonisme. 4. Metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dalam melaksanakan misi kerasulannya, Nabi Nuh alaihissalam menggunakan 3 metode dakwah, antara lain sebagai berikut. 1. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Metode ini dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam pada tahap permulaan berdakwahnya. Mulanya beliau berdakwah kepada kedua istrinya, anak-anaknya. Substansi dakwah mereka melalui pemahaman tentang hakikat ketuhanan, alam semesta, dan hari kebangkitan. 2. Berdakwah secara terang-terangan. Pada tahap kedua ini, beliau memberikan diri untuk mendakwah secara terang-terangan kepada segenap lapisan masyarakat kaum Bani Rasib. Adapun sasaran orang asing yang pertama ditujunya itu adalah pasar, di mana pada saat itu di pasar menjadi lokasi utama tempat berkumpulnya semua orang dalam melakukan aktivitas transaksi jual beli. 3. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Metode ini dilakukan Nabi Nuh alaihissalam pada tahap 3 berdakwah. Adapun yang sasarannya adalah segenap lapisan masyarakat kaum Bani Rasib, baik yang berada di pasar maupun berada di sekitar wilayah domisilinya. Pada tahap ketiga ini, beliau lebih bersemangat lagi dalam mengerahkan segala usaha untuk berdakwah. Semuanya ini beliau lakukan tanpa mengenal rasa lelah. Namun, hasil dari metode ini pun juga tidak memberikan pengaruh besar kepada mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala secara holistik dan meninggalkan perbuatan syirik. Justru mereka malah semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang azabnya. Faktor apa saja penyebab adanya penolakan ajaran Nabi Nuh alaihissalam oleh kaumnya? Mari kita simak pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi gratis dari channel Tibara Official. Jangan lupa bagikan video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabarani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.